budaya, salam kebajikan. Teman-teman sebangsa dan setanah air, khususnya para teman-teman seniman, budayawan, pecinta seni, pemangku budaya, dan seluruh warga Nusantara. Beberapa hari ini kita sempat dihebohkan dengan kemunculan seorang tokoh yang bernama Ibu Ida Dayak dengan segala pro dan kontranya, karena beliau berhasil menyembuhkan beberapa orang yang menderita sakit, baik itu dari sakit yang berhubungan dengan tulang maupun yang lain-lainnya. Dan ini banyak juga nada-nada miring tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Namun bagi kami, para pelaku budaya, para budayawan, para pamong kebudayaan khususnya, ini sangat setuju sekali, sangat bangga sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Seperti halnya kemarin ada kemunculan Mbak Rara ketika ada event di Mandalika, sama juga menuai pro dan kontra. Padahal kalau menurut saya, kedua-duanya ini adalah seorang budayawan. Jadi Bu Ida ini adalah seorang budayawan. Dan kalau perlu nanti di tahun ini, sebentar lagi ini, kalau perlu pemerintah memberi anugerah kebudayaan kepada Ibu Ida. Karena apa? Apa yang dilakukan Ibu Ida ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang mana di situ ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah pengetahuan tradisional. Nah, lingkup pengetahuan tradisional itu banyak macamnya, termasuk pada masalah pengetahuan tentang pengobatan, penyembuhan. Kita tahu di era-era dulu ada dukun beranak, dukun bayi, dukun pijet, sangkal kutub, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pengetahuan tradisional, termasuk pembuatan jamu dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Ibu Ida saat ini itu sangat-sangat membantu pemerintah, baik dari sisi anggaran untuk kesehatannya juga tidak terlalu besar, apalagi mohon maaf, Bu Ida tidak mentarget, Bu Ida tidak menentukan nilai nominal, sehingga siapa sih yang dirugikan? Ya mungkin memang ada beberapa pihak yang merasa rezekinya berkurang karena aktivitas Bu Ida yang gratis atau yang kemudian menjudgment macam-macam tentang Bu Ida. Saya rasa ini tidak fair. Bu Ida bukan pesaing jenengan yang sudah ahli-ahli, tapi setidak-tidaknya Bu Ida sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa nenek moyang kita, leluhur kita itu punya pengetahuan tradisional tentang pengobatan, tentang penyembuhan. Nah, kalau ada mereka yang merasa cocok, merasa yakin, karena mohon maaf, penyembuhan orang berobat itu sebenarnya ada 2 hal yang terpenting, yaitu 1, kecocokan, 2, dan kepercayaan. Kalau dia percaya, kemanapun dia akan datang, kemanapun dia akan kejar. Tapi ketika dia nggak merasa cocok, penyembuh datang ke rumahnya pun dia tidak akan yakin kalau dia bisa sembuh. Nah, ini 2 hal ini yang perlu diyakini. Biarpun menghadap ke orang yang ilmunya tinggi, pengetahuan tinggi, tapi ketika dia nggak yakin, nggak cocok, nggak akan sembuh, ya.
tapi hanya karena keyakinan itulah sebagian dari semangat untuk sembuh, sudah berusaha berikhtiar. Nah, lalu ada yang mengatakan, loh, menyembuhkan kok sambil joget-joget, apa itu tidak menari di atas luka? Oh, beda. Ya. Tari-tarian di era-era zaman dulu itu bukan sekedar hiburan, tapi itu juga bagian dari ritus, bagian dari ritual, ya. Kita juga tahu apa yang ada dalam batin Bu Ida atau siapapun ketika menari itu, apa dia melakukan doa atau tidak, ya. Justru itu yang berbahaya, kita akan merasa sok sakti ketika kita tahu batin seseorang, ya. Kita nggak tahu Bu Ida itu mau baca apa, baca mantra apa. Targetnya adalah sembuh. Dia tidak merugikan, dia tidak menyakiti. Makanya saya mohon kepada Bapak Ibu yang mungkin punya profesinya mirip Bu Ida dan ini dianggap merupakan sebuah pesaing, ya. Tolonglah jangan karena sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak melihat ada yang dirugikan oleh apa yang sudah dilakukan Bu Ida. Karena yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat, itu Bu Ida tidak membuka tarif atau menentukan nilai nominal untuk menyembuhkan seseorang. Untuk itu saya berharap, ayo kita dukung semua upaya-upaya warga Nusantara yang ingin mengangkat pengetahuan tradisional sebagai bakti kepada nusa dan bangsa. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Ida, terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah mempercayai kesembuhannya kepada pengetahuan tradisional, entah siapapun yang melakukan, entah siapapun yang mengerjakan, tapi inilah bagian dari budaya Nusantara. Salam budaya, salam kebajikan.